Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana sih cara melupakan masa lalu yang cukup lama di hidup kita? Sebentar, pelan-pelan Rifki. Sebentar ya. Bagaimana cara Pelan-pelan ya. melupakan Masa lalu yang cukup lama ada di hidup kita. masa lalu yang cukup lama dengan hidup kita? Ya, terus ternyata masa lalunya juga udah punya orang baru yang bikin dia bahagia. Gimana? Gimana? Nggak kedenger. Dan juga masa lalu saya udah punya orang baru yang membahagiakan dia juga gitu. Rifki dan semua teman-teman yang masih terseret oleh masa lalu. Harapan itu ada batasnya. Kita boleh berharap kepada seseorang, semoga dia balik lagi, semoga kami jadian lagi, semoga ada jodohnya, bla bla bla. Boleh, tetapi ketika dia sudah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, halal sah, maka berhentilah berharap. Berhentilah berharap. Berhentilah bermimpi. Jangan pernah bermimpi, ya Allah, saya masih nunggu dia sih. Semoga suatu saat gitu ya. Gak boleh ya. Gak boleh berharap keburukan pada orang lain. Jadi begitu dia sudah kata saksinya sah, maka berhentilah berharap, Rifki. Gimana caranya biar berhenti berharap, Ustadz? Belajarlah meyakini dia itu emang bukan jodoh saya. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Mungkin jodoh saya memang bukan dia. Jodoh saya yang lain, masih misterius dan insya Allah pasti spesial banget. Kalau dia begitu berarti bagi saya yakin kalau saya ikhlas, jodoh saya akan jauh lebih berarti daripada dia. Mulailah berpikir kayak gitu, karena dia bukan takdir Rifki. Allah nggak pernah salah menulis takdir, jadi dia bukan takdir Rifki. Itu satu. Kedua, faidza faragta fansab. Kalau kamu udah kosong, maka bersungguh-sungguhlah. Kalau kita udah bisa berdamai dengan yang pertama tadi, dia bukan takdir saya, dia adalah jodoh orang lain, kita udah berdamai, berarti kita udah bisa ridho, maka belajarlah untuk fokus dengan diri sendiri. Rifki, salah satu cara memperjuangkan jodoh itu adalah fokus dengan karir dan value diri kamu. Salah satu cara memperjuangkan cinta, fokuslah dengan mengupgrade value kamu. Itulah cara memperjuangkan cinta. Jadi jangan caper sana sini, WA nyasar, GR dengan setiap orang. Kayaknya ini deh, kayaknya dia deh. GR kemana pergi? Jangan. Fokuslah untuk mengupgrade value kita. Fokuslah untuk menjalani hidup kita, fokuslah dengan diri kita, skip peduli tentang dia. La ubali wahjurhum hajran jamila. Kalau Rifki masih tahu berarti masih perhatian, berhentilah memperhatikan dia. Hapus akun kedua dan ke-10 itu. Yang kedua, Rifki kalau ternyata masih ketemu, soalnya mungkin satu tempat kerja atau bla bla bla, belajarlah untuk bisa menerima dia bukan jodoh saya. Jodoh saya itu ada dan terbaik. Allah kalau milih itu pasti terbaik. Cuman memang masih misterius. Nanti Rifki, setelah 10 tahun dari sekarang. Lama Ustadz, lama. Oke, setelah 15 tahun dari sekarang. Lebih lah. Pokoknya nanti Rifki, ketika Rifki udah menemukan istri Rifki, makmum Rifki, perempuan keren, soleha, cantik, setia, cinta sama Rifki, Rifki akan tahu ternyata Allah baik banget sama aku dengan membuat aku gak jadi sama yang dulu. Percaya deh kata-kata saya. Kayak gitu banget hidup tuh. Fokuslah untuk mengupgrade value diri kita supaya waktunya semakin cepat. Jangan fokus dengan dia, Rifki hanya akan tersakiti. Saya selalu bilang tentang masalah move on ya. Ada quotes juga. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu jatuh.
Yang terpenting hari ini adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu tuh udah gak penting. Kenapa kita menganggap orang yang melukai kita, yang meninggalkan kita itu penting? Kenapa sih? Dia itu udah gak penting bagi kita. Dia udah menjadi penting bagi laki-laki lain. Dia udah jadi penting bagi perempuan lain. Bagi kita udah gak penting lagi. Kenapa? Karena dia melukai kita, menjatuhkan kita, membuat kita merasa benar-benar kehilangan. Udah, dia nggak penting lagi. Terus sekarang yang penting siapa? Yang bisa membuat kamu kembali tersenyum. Setiap ujian itu, setiap luka itu memberi pelajaran. Kalau kamu hanya fokus dengan luka, kamu akan selalu tersiksa. Tapi kalau kamu bisa fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh dan bahagia. Jadi kita mau memilih fokus kepada luka atau pelajarannya. Rifki mulai sekarang belajar berdamai, dia bukan jodoh Rifki, udah. Dan belajar meyakini jodoh Rifki itu lebih baik daripada dia, cuman lagi disimpan oleh Allah untuk waktu yang lebih tepat. Kapan waktu yang lebih tepat? Ketika Rifki udah siap. Maka sekarang fokuslah mempersiapkan diri Rifki. Kasihan kalau dia ketemu dengan Rifki sekarang. Mungkin Rifki belum siap jadi suami. Kasihan kalau kalian ketemu sekarang dan punya anak. Mungkin Rifki belum siap jadi ayah. Maka coba fokus untuk upgrade kapasitas diri Rifki menjadi suami, menjadi ayah. Di waktu yang tepat Allah tentukan kalian ketemu, maka Rifki bisa bahagia dan membahagiakan orang-orang yang dalam keluarga Rifki. Allahu a'lam. Apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kakak saya menitipkan amanah kepada saya untuk bertanya kepada Ustadz. Namanya siapa Mbak? Oh, saya Putri. Putri. Kakaknya siapa namanya kakaknya? Mbak Putri. Fokus Mbak Putri, fokus ya. Silakan bismillah, ayo. Kakak saya dijodohkan oleh keluarganya. Alhamdulillah dong. Mbak Putri, fokus. Udah malam ini Mbak Putri ya, ayo. Dan perkenalannya secara singkat lalu langsung menikah. Perbedaan umur kakak saya 14 tahun. Dan sekarang pernikahannya sudah berjalan hampir 3 bulan. Tetapi kakak saya tidak pernah diperlakukan selayaknya suami istri. Kakaknya Mbak Putri ini laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang beda 14 tahun itu tua siapa? Tua suaminya? Suaminya. Bentar Mbak Putri, ketawa apa nangis? Jangan merbaikan emosi saya. Saya lagi sedih nih. Kita lagi sedang menghayati ceritanya. Ya, maaf. Jadi Silakan. kakaknya Bismillah, Mbak perempuan, Putri. suaminya beda Oh 14. nangis. Oh maaf. Suaminya beda 14 tahun. Iya. Udah berjalan 3 bulan. Iya. Oke, lanjut. Dari awal pernikahan sampai hari ini kakak saya belum diberi nafkah batin. Dan ternyata suami kakak saya bercerita kepada keluarganya kalau dia tidak memiliki hasrat kepada kakak saya. Pertanyaannya, apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Kak Putri, saran saya kalau ada masalah seperti ini, Allah sendiri ngasih saran di dalam surat An-Nisa. Jadi sebelum ngomongin talak dulu ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian khawatir mereka bercerai atau ada masalah di antara mereka berdua, cobalah utus seorang yang adil dari laki-laki dan yang adil dan bijaksana dari perempuan. Sehingga kedua orang ini mencoba untuk mengislah di antara suami istri. Apa yang jadi masalah? Jadi nggak bisa dibiarin aja. Kemudian tiba-tiba, wah kayaknya ini udah jatuh cerai deh. Jangan langsung se ekstrim itu. Tapi coba islah dulu. Karena banyak hal yang memang di awal itu nggak cocok.
pernikahan itu kalau saya boleh ngasih semacam gambaran, ujian paling berat itu di 3 tahun pertama. Kalau kita bisa melewati 3 tahun pertama, apalagi kalau udah punya anak, biasanya meringan setelahnya. Kayak orang yang lagi mau berlayar ya. Pertama banget yang ujian paling berat itu ketika dia ngeluarin perahu dan menghadapi ombak-ombak di pantai, itu yang paling berat. Nanti dia kalau udah ngelewatin fase-fase ombak itu, di dalam laut itu udah lebih tenang. Maka seperti itulah rumah tangga. Apalagi ini baru 3 bulan. Jangan langsung mengarah ke perceraian, tetapi coba damaikan dulu, islah dulu. Itulah kenapa dalam pernikahan itu yang terlibat gak boleh cuma suami istri, harusnya emang keluarga besar. Tapi terlibatnya sewajarnya ya, kalau lagi ada dibutuhkan aja. Utuslah laki-laki atau seseorang yang bijak dari perempuan dan seorang yang bijak dari laki-laki, mereka yurida islah, untuk mengislah. Yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan kasih jalan nanti untuk mereka berdua. Ini pertama saran saya, libatkan keluarga besar tapi orang yang bijak. Karena kalau keluarga besar nggak bijak nanti jadi gosip, ya kan? Jadi nggak semua keluarga besar harus dilibatkan, hanya yang bijak saja. Bisa orang tua, bisa paman, bisa saudara, pokoknya orang yang bijak dan bisa mengislah di antara mereka. Nggak ada Ustadz, karena keluarga tuh biasanya tradisi di Indonesia kalau udah menikah tuh dianggap orang lain, dianggap punya keluarga sendiri, udah nggak terlibat. Itu kan tradisi kita, sebenarnya bukan tradisi sih, anggapan di kita. Islam gak kayak gitu. Kalau udah menikah, berarti yang menikah itu bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi 2 keluarga besar. Pamannya nanti akan terlibat membela ponakannya dengan adil, dengan bijaksana, tidak berpihak secara ekstrim dan zalim. Nah, kalau nggak ada keluarga yang bisa terlibat, baru pilihan yang kedua, libatkan hakim. Makanya saran saya mending datang ke KUA atau Departemen Agama, konsultasi dengan hakim, ini baiknya seperti apa, apakah ini jatuh talak atau masih bisa islah segala macam. Biasanya SOP para hakim nggak akan dibiarkan jatuh talak, pasti akan dimediasi untuk islah. Karena Islam nggak menyukai pilihan cerai, walaupun terkadang cerai itu yang terbaik. Terkadang ya, cerai itu yang terbaik. Tetapi kalau masih ada jalan, mereka pasti akan mencari jalan-jalan untuk islah. Wassulhu khair, kata Allah. Islah itu baik, kata Allah. Mending islah aja. Nah, jadi jelas ini suaminya zalim, tidak memberikan nafkah batin. Pertama, suaminya dosa, zalim. Yang kedua, jangan langsung mengarah ke ya udah kayaknya udah jatuh cerai atau kayaknya nih udah nggak cocok lagi. Coba islah dulu. Baim boleh Sahabat. mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jatuh udah. Nah, ya. Nama saya Baim. Ih, Baim Ada udah saya. gede. Ada saya. Baim udah gede. Bukan, beda lagi. Baim Itu- cilik kan? Iya, beda lagi. Iya, jadi gini Ustadz. Jadi saya beberapa waktu sebelumnya itu sempat berdiskusi sama sahabat saya Ustadz. Dan kebetulan Baim boleh Sahabat. mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jatuh udah. Nah, ya. Jarak Dia 5 bercanda jari. terus ya. segini ya. Kayaknya stand up comedian ya. Iya, segini cukup Ustadz. Ya. Agak jauhan. Jadi sebelumnya saya sempat berdiskusi sama sahabat saya tentang salah satu ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, tapi kebetulan Pak Ustadz orangnya ada di sini sahabat saya. Boleh saya ajak berdiri juga Pak Ustadz? Boleh. Mas, Ini ribet berdiri ini. dulu aja. Anda. Ribet. Iya, Oh, ini sebelahnya. Iya, Oh. jadi namanya Kiwil Pak Ustadz. Aji. Oh, Aji. Udah Iya, udah jadi pakai nama tumpeng. saya Baim. Halo Abani, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya jadi mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz. Tapi saya diajak gimana? Mas, biasanya grogi. Oh, aman aja sih. Ini grogi nih. Ini grogi ya enggak. Gini Pak Ustadz, di ayat Al-Baqarah 216 itu kalau nggak salah ya Mas, yang kemarin kita bahas ini soal adalah Kayaknya mereka menggantikan Kak Buni jadi MC. Enggak usah, enggak jadi, kasih, enggak boleh. Enggak boleh nanya, enggak boleh nanya. Enggak boleh. iya, apalagi kita harganya murah kok Pak Ustadz. Jangan Ustadz. Enggak, kita bisa ditawar Jangan dong Ustadz. Kemarin 250 ya? Enggak, 230. Lebih Murah. Iya, jadi gini, Afwan, Afwan. Aduh, saya nyesel nunjuk dia. jadi gini Pak Ustadz. Jadi diulang-ulang gini mulu. Iya. Jadi di 216 itu yang kita bahas kemarin kan adalah hal yang baik untuk kita kadang belum tentu baik Iya. buat kita dan sebaliknya hal yang buruk Gimana? eh,
Saya bantuin. yang baik. Bantuin dong, kemarin kan saya Sebenarnya nggak lupa. Sebenarnya ini ayat perang ya Ustaz. Iya. Tapi relate ke kita berdua yang Sama suka. yang Pak Ustadz tadi jelasin Ya, juga relate. kita kan suka discuss nih Ustaz. Jadi Mas Baim itu sama saya suka saling tanya. Kan 216 tuh ngejelasin apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu kan. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Contohnya teman saya ini buruk Pak Ustadz. Enggak, jangan dibilang di sini itu Iya, aib. perilakunya Iya. buruk, tapi kan ternyata Anda yang membawa saya ke sini berhadapan dengan Pak Ustadz dengan teman-teman semua berarti baik kan akhirnya. Amin. Boleh diselesaikan di belakang? Jangan Ustaz. Jadi relate gitu. Kita tuh kadang-kadang memaknai baik yang seperti ini tuh gimana. Kita nganggap ini tuh baik, tapi sebenarnya kata Allah enggak gitu. Tapi kita maksa banget. Ya Allah, tapi ini tuh baik gitu. Iya, iya. Kayak misalkan saya kan sebelum ini pernah salah gitu Ustaz. Berhubungan sama seseorang gitu, tapi ternyata dia nikah sama, pacaran. Jangan berhubungan baik lah Ustaz. berhubungan baik aja. Pacaran bilang aja. Sebelum hijrah iya pacaran. Zaman jahiliyah Jahiliyah dulu ya. Iya, terus tiba-tiba dia menikah sama orang lain. Iya, betul. Menurut saya tuh harusnya lu nikah sama gua gitu. Kenapa lu mau orang itu gitu? Tapi kan ternyata saya nemuin ayat itu dan akhirnya saya discuss sama Mas Baim gitu. Iya, Nah, dan mungkin bisa ditambahin. Ya kalau yang aku kemarin di case yang aku mungkin Mas Aji ini langsung marah Pak Ustadz. Karena yang aku pikir tuh yang kita nggak buruk agak ternyata baik itu apakah kita boleh mencopet tapi buat bantu-bantu Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya saya marah, Ustaz. Saya bilang itu nggak baik gitu. Nggak baik kan. ya? Jangan kayak gitu. Iya gitu. mungkin itu aja Pak Ustadz. Mungkin dijelaskan aja gimana sih gitu ya. yang Memaknai. sebenarnya. Memaknai. Yang baik versi Betul. Allah sama sebenarnya buruk itu ternyata ada kebaikannya gitu Iya Ustaz. gitu aja. Baik, oke. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Salah satu modal pertanyaan yang kreatif ya Kak Buni ya. Apa tadi pertanyaannya? Jadi gimana cara kita nggak maksa untuk merasa lebih tahu yang terbaik buat kita? Kan ayatnya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Atau sebelumnya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kan kalimat terakhirnya yang jadi kalimat penutup dan inti. Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah. Jangan sok tahu. Gimana cara belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah? Tafakur. Tafakur. Coba sering-sering memikirkan, melihat, menemukan bukti-bukti Allah itu maha tahu, maha kuasa, maha perencana yang terbaik. Coba tafakur itu. Bagaimana bumi dan langit ini tercipta. Terserah mau mazhabnya apa. Apakah bumi ini bulat, apakah bumi ini flat. Terserah, yang penting bukankah di dalam bumi dan langit itu kita menemukan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menjadikan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kemudian menjadikan matahari sebagai lampu, menjadikan bulan sebagai cahaya. Itu kan semuanya bukti-bukti untuk menemukan Allah itu lebih ngerti loh. Emang saya pernah menciptakan satu pun dari semua ini? Enggak. Kok saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Saya ngerawat bumi? Enggak. Saya nggak pernah ngerawat bumi. Ngerawat hidup saya aja susah. Ngerawat satu kamar kos-kosan aja berantakan, apalagi ngerawat bumi. Allah bisa ngerawat bumi sebelum kita rusak, sebegitu sempurna. Saya pernah baca buku The Miracle Life of Plants sama Soil ya, tentang tanaman sama tanah. Itu 1 sendok teh tanah yang kita ambil mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon. Kok bisa? Itulah kesempurnaan Allah. Pas saya baca tentang pohon, lebih dahsyat lagi. Misalnya pohon termbesi yang banyak di Jalan Soekarno-Hatta tuh. Pohon termbesi yang umurnya udah di atas 12 tahun. Itu menampung air setiap hari dia keluar lewat nano spraynya. Saking nanonya sampai kita gak sadar tapi di bawahnya kita sejuk. Itu tuh lebih daripada 1 mobil tangki air setiap hari. Artinya teknologi yang Allah ciptakan itu dahsyat. Allah nge-maintenance-nya itu sempurna, Allah merawat, merencanakan itu sempurna. Masa saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Tafakur, mikir. Kan bahasa Arabnya mikir, tafakur. Ya, tafakur atau mikir kebesaran Allah. Nonton Nat Geo misalnya. Saya kalau nonton Nat Geo itu cuma nggak ngambil ujungnya aja kan. Ujung dari Nat Geo itu selalu evolusi kan. Tapi penjelasannya beberapa bisa jadi inspirasi walaupun bukan referensi. Sekedar inspirasi aja. Oh gitu ya. Di laut itu gitu ya. Di earth, ocean, animals, wild,
kan banyak tema tuh. Itu semuanya people, planet, itu semuanya tentang hal-hal, oh Allah hebat banget, Allah hebat banget. Ya udahlah, saya emang gak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Jadi jangan sok tahu, disitulah kita belajar. Banyak tafakur, Allahu a'lam.